Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Langsung saja kita mulai materinya. Untuk yang pertama adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan yang mencakup berbagai bidang. Faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut yakni suku, bangsa, ras dan agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Oke, lanjut ya. Nah, untuk garis besarnya di Indonesia sendiri, faktor penyebab keberagamannya itu terdiri dari 5, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Lalu yang ketiga ada kondisi alam. Yang keempat ada kondisi keadaan transportasi dan komunikasi. Lalu yang terakhir ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Seperti itu, anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Udah paham? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak akan menjelaskan letak strategis wilayah Indonesia. Jadi letak strategis wilayah Indonesia itu diapit antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dapat dilihat di gambar peta itu. Nah, udah. Lalu juga letak Indonesia itu diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, akibat dari strategisnya wilayah Indonesia sendiri adalah menjadi jalur perdagangan internasional yang membawa pengaruh kebudayaan lain terhadap budaya kita sendiri, budaya Indonesia, seperti kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Oke, sampai sini paham? Lanjut ya anak-anak. Lalu ada kondisi negara kepulauan. Indonesia sendiri cukup banyak mempunyai pulau. Kalau dari situs Wikipedia sendiri terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki budaya yang berkembang secara berbeda-beda. Oke, lanjut ya. Terus selanjutnya ada perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, rawa mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alamnya, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda tentunya dengan masyarakat di pegunungan, seperti perbedaan rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Seperti itu, anak-anak. Lalu selanjutnya juga ada kemajuan transportasi sendiri. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit, sebaliknya sarana terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat yang di Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima kebudayaan orang asing atau budaya lain. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri. Nah, setelah kalian mempelajari faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, nah, anak-anak sekarang coba kalian amati keberagaman masyarakat yang di sekitar kalian, di lingkungan kalian. Jelaskan kepada Bapak hubungan faktor penyebab keberagaman yang dipelajari dengan keberagaman masyarakat di sekitar kalian. Apa yang menyebabkan keberagaman masyarakat tersebut? Faktor apa yang menyebabkan? Nah, seperti itu. Saya kasih waktu 5 menit, saya kasih linknya untuk tabelnya nanti kalau sudah dipresentasikan ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keberagaman suku. Ada 3 makna yang cukup penting yang bisa Bapak jelaskan tentang keberagaman suku. Untuk yang pertama, suku bangsa sering diartikan sebagai etnik. Suku adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya. Dan yang terakhir adalah
Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang memiliki ciri mendasar seperti tempat asal dan kebudayaan. Oke, next. Nah, ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa Indonesia dibagi menjadi 6. Ada bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, lalu ada tempat asal, dan yang terakhir peralatan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, keberagaman agama dan kepercayaan. Kita tahu di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Apa saja ada anak? Nah, ada Konghucu, Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan Hindu. Dalam pergaulan sehari-hari, tentu saja sering menjumpai keberagaman agama. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan tentunya. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, saling menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terwujudlah kerukunan yang hidup. Nah, selanjutnya ada keberagaman ras. Kita tahu di Indonesia sendiri ada beberapa ras yang cukup menonjol, yaitu ada ras Mongoloid, lalu ada ras Malayan, lalu ada Melanesoid, dan yang terakhir Kaukasoid. Keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, sehingga terwujudlah perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Oke, lanjut ya. Nah, dan ini setelah kita menyimak penjelasan dari Bapak tadi mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia, sekarang Bapak ada tugas untuk kalian. Cobalah kerjakan aktivitas yang berikut ini. Saya bacakan saja ya. Nah, berikan contoh-contoh keberagaman masyarakat Indonesia seperti pakaian, makanan, tarian, lagu daerah, musik daerah, dan sebagainya. Berikut dengan sejarah kemunculannya, lalu dipresentasikan dengan ditunjuk secara acak di via Zoom nanti. Nanti tugasnya juga saya share di Google Form ya anak-anak. Oke, mungkin sekian dulu presentasi Bapak pada pembelajaran keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.